yang kedua, walhamdulillah, kapan mulai diamalkan? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, lalu diperintahkan ruh masuk ke dalam tubuh Adam. Itu begitu diperintahkan nggak langsung masuk, berputar-putar ruh tadi di tubuh Adam sampai 100 tahun. Nggak kepingin masuk, sebab bentuknya jelek masih, tanah keras. Ya, dipaksa oleh Allah, maka masuklah dia dari ubun-ubun. Begitu masuk dari ubun-ubun, bekerjalah otaknya, turun ke bawah terbuka matanya, turun ke bawah yaitu terbukalah hidungnya. Maka begitu sampai ruh ke hidung, bersin Adam. Begitu bersin, ruh langsung turun ke mulut, mulut terbuka, maka terucaplah alhamdulillah. Diajarkan oleh Allah ilmunya langsung. Jadi disunahkan kepada kita begitu bersin mengucapkan alhamdulillah. 2 kalimat sudah. Subhanallah yang mengamalkan malaikat yaitu penanggung aras, hamalatul arsy. Alhamdulillah yang mengamalkan Nabi Adam. Lalu la ilaha illallah, ini yang mengamalkannya Nabi Nuh. Karena di waktu zaman Nabi Nuh itulah banyak penyembahan berhala. Umatnya banyak buat patung. Dari situ mulai pembuatan patung berhala. Maka diturunkan oleh Allah kalimat yang ketiga ini, la ilaha illallah, untuk diajarkan kepada kaumnya. Yang terakhir Allahu Akbar kapan? Waktu peristiwa menyembelih Nabi Ibrahim, menyembelih Nabi Ismail. Diganti dengan kibas. Waktu diganti dengan kibas itulah yaitu Nabi Ibrahim berkata Allahu Akbar. Jadi semuanya ada peristiwanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Maka Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, lizalika, kepada yang demikian Nur Muhammad. Setelah yaitu sujud 5 kali membaca alhamdulillah, maka Allah berfirman kepada Nur Muhammad. Apa katanya? Khalaqtuka wa samaituka Muhammadan. Aku ciptakan engkau wahai Nur, dan aku namai engkau Muhammadan, akan Muhammad. Minka abdaul khalqa, dari engkaulah aku mulai penciptaan. Minka abdaul khalqa, dari engkaulah aku memulai akan penciptaan. Begitu maksudnya. Ya, oleh karena itu ada ucapan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul alam li ajlika. Ada 2 kalimat itu. Khalaqtuka li ajli. Yang kedua, wa khalaqtul alam li ajlika. Gitu ya. Yang pertama, khalaqtuka li ajli. Wahai Muhammad, aku ciptakan engkau karenaku. Karena aku engkau aku ciptakan. Karena aku engkau aku ciptakan. Ucapan yang kedua, wa khalaqtul alam li ajlika, dan aku ciptakan alam semesta ini li ajlika, karena engkau. Aku ciptakan alam semesta karena engkau. Aku ciptakan semua yang ada karena engkau. Aku ciptakan langit dan bumi karena engkau. Aku ciptakan surga dan neraka karena engkau. Begitu. Aku ciptakan semua yang ada ini karena engkau wahai Muhammad. Begitu kata Allah. Iya. Wa akhatimu rusula, dan daripada engkau pula yaitu aku tutup akan para rasul. Ya, daripada engkau inilah yang akan menjadi penutup para rasul. Begitu maksudnya. Setelah itu, innallaha ta'ala qasama nurahu ala arba'ati aqsamin. Sesungguhnya Allah membagi Nur Muhammad tadi atas 4 bagian. Nur Muhammad tadi yang sudah menjadi Nur Muhammad dibagi kepada 4. Apa itu? Yang pertama adalah yaitu Lauh Mahfuz. Itu yang diciptakan dari Muhammad. Itu yang pertama kali. Yang kedua diciptakan kolam. Ya, kolam pena Allah.
Yang ketiga diciptakan aras. Ya, dibagi 4 itu. Yang keempat itu Nur Muhammad. Yang pertama Lauh Mahfuz. Yang kedua kolam, pena Allah. Yang ketiga aras. Yang keempat itu Nur Muhammad. Kolam setelah diciptakan kata Allah, uktub ya kolam. Wahai kolam, tulislah. Kata kolam, kata pena tadi, ya Allah, ma aktubu, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Wahai pena, tulislah innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Mulai memperkenalkan diri. Di situ dia. Gitu. Diperkenalkan dirinya. Siapa sebetulnya yang menciptakan alam semesta ini? Siapa sebetulnya yang kita sembah ini? Maka tuliskan itu, kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wujud, yang hidup kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li zikri, dengan melakukan sholat, cara menyembahku. Setelah itu pena seakan-akan seperti berakal dia. Ya, diberikan hidayah oleh Allah, maka ditulislah seluruh yaitu amal manusia, amal makhluk, ya amalan kaum zaman Nabi Adam, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim. Setiap selesai menulis amalan ibadah mereka, maka yaitu setempelnya itu sama semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Setempelnya yang disetempelkan oleh pena tadi sama. Apa itu? Man ata'allahu adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nar. Itu setempelnya. Setelah menuliskan seluruh amal yaitu amal perbuatan mereka, maka yang terakhir yang dituliskan oleh pena itu, man ata'allahu adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nar. Barang siapa taat kepada Allah, Allah memasukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ya, dari yaitu Nabi Adam sampai Nabi Isa sama setempelnya seperti itu. Begitu sampai kepada yaitu Nabi Muhammad beserta yaitu umatnya, dituliskan amal perbuatannya, setempelnya lain, berbeda dia. Itulah yang menjadi istilahnya kebanggaan kita, ya, menjadi keuntungan kita, menjadi kemuliaan kita. Apa setempelnya? Setempel yang pertama kalimatnya masih sama. Man ata'allaha adkhalahul jannah. Barang siapa taat kepada Allah, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Begitu mau dituliskan setempel yang kedua, ya maksud pena tadi, barang siapa bermaksiat, Allah masukkan ke dalam neraka. Begitu mau dituliskan kalimat yang itu, dibentak sama Allah. Apa kata Allah? Ya qalam ta'adab, wahai pena, beradablah engkau kepada Muhammad dan kepada umatnya. Memenuliskan kalau yaitu bermaksiat, durhaka kepada Allah, Allah memasukkan ke dalam neraka. Begitu mau dituliskan sama pena tadi, dibentak sama Allah. Betul. Ya qalam ta'adab, wahai yaitu pena, beradablah engkau, sopanlah engkau kepada Muhammad, kepada kekasihku dan kepada umatnya. Dengan yaitu dibentak oleh Allah, bergetar pena tadi dengan yaitu bergetar yang hebat, yang dahsyat, sehingga pecahlah yaitu matanya itu. Mata penanya pecah. Maka dari situlah yaitu timbul pena yang pecah matanya itu. Itu. Ya, dari situ asalnya itu. Ya, kalau enggak dipecahkan matanya, enggak keluar itu tintanya itu. Oh, dari situ dia itu. Dasarnya asal usulnya, setiap membuat pena maka dipecahkan matanya itu.
Ya, dari situ asal muasalnya. Kalau tidak dipecahkan nggak keluar itu tintanya. Dari situlah dia pecah itu tadi ujung penanya tadi. Kata pena tadi, ya Allah, aktubu, apa yang aku tulis? Begitu. Apa yang aku tuliskan? Kata Allah, tuliskan untuk setempel untuk kekasihku dan umatnya itu ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa itu. Ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat yang melakukan dosa, Allah yang mengampuni. Enak bahasanya. Enggak disinggung-singgung masuk ke dalam nerakanya, enggak. Saking sayangnya Allah kepada kita. Begitu dahsyatnya itu. Jangan singgung-singgung masalah neraka. Umat Nabi Muhammad enggak kuat itu. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang enggak berdaya. Oleh karena itu ganti setempelnya. Ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat yang melakukan dosa, Allah yang mengampuni. Enak stempel kita. Itulah kemuliaan kita, Bang Ismail. Sudah. Setelah itu tersisa nur yang keempat tadi. Tadi kan dibagi 4. Yang pertama Lauh Mahfuz, yang kedua apa tadi? Pena, kolam, yang ketiga Arasy. Maka sisa ini Nur Muhammad. Nur yang keempat ini dibagi 4 lagi. Begitulah perjalanan prosesnya itu. Yang keempat ini dibagi 4 lagi. Apa itu? Yang pertama, Allah ciptakan akal. Akal yang begitu dahsyatnya, jenius, itu dari Nur Muhammad. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Muhammad. Ya, bertawasul selalu, yaitu berselawat kepada Nabi. Ya, dan kita kalau ingin otak kita cerdas, maka harus banyak berselawat. Ya, anjurkan kepada anak-anak kita, Bu, kepada cucu-cucu kita. Kalau yaitu otaknya mau cerdas, pemahamannya mau luas, mau cepat paham, maka perbanyak salawat. Kenapa? Karena otak kita ini tercipta daripada Nur Muhammad. Itu maksudnya. Kalau otak kita yaitu mau sehat, mau kuat, mau jenius, mau cepat paham, maka perbanyak salawat. Begitu maksudnya. Diciptakan akal. Yang kedua, diciptakan ma'rifat. Ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Untuk mengenal Allah. Itu juga yaitu tercipta daripada Nur Muhammad. Begitu dahsyatnya itu. Jadi seseorang bisa mengenal Tuhannya, bisa yaitu mengenal Allah, bisa yaitu bertauhid, bagus tauhidnya, benar tauhidnya, itu karena Nur Muhammad. Oleh karena itu selawat lagi itu fungsinya. Yang ketiga, Allah ciptakan seluruh cahaya. Seluruh cahaya yang ada itu daripada Nur Muhammad. Cahaya apa coba? Matahari, cahaya bulan, cahaya Arasy, cahaya mata kita. Cahaya mata kita, pandangan mata kita ini tercipta daripada Nur Muhammad. Seluruh cahaya yang ada itu daripada Nur Muhammad. Oleh karena itu, kalau mata kita mau sehat, sudah diajarkan ilmunya kan? Kalau mata kita ini yang sakit, yang rabun, yang gak jelas, mau sehat, mau terang, maka setiap kita mendengar muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kecup nih telunjuk kita, kecup, sapukan kepada mata kita. Apa itu? Bacaannya marhaban bizikri qurrati, marhaban bizikri qurrati aini ya habibi ya Rasulullah. Marhaban bizikri qurrati aini ya habibi ya Rasulullah. Kecup, sapukan. Insyaallah dengan yaitu wasilah kita bersalawat, mata yang sakit Allah sembuhkan, mata yang rabun Allah jelaskan. Baca gini saja kebanyakan orang sudah nggak sanggup. Ya, ini kayak semut berjalan katanya. Itu ya.
Insya Allah itu. Kalau itu dirutinkan, maka yaitu jelas huruf yang kecil pun. Jangankan membaca Al-Quran, membaca huruf yang kecil pun kitab yaitu tetap nampak dia. Rutinkan itu. Setiap muazin menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kecup dia marhaban bi zikri qurrati aini ya habibi ya Rasulullah. Kecup. Sapukan. Gitu ya. Sebab pandangan mata ini, sinar mata ini terjadi daripada Nur Muhammad. Itu maksudnya. Dah. Jadi makrifat itu juga terjadi daripada Nur Muhammad. Sehingga kalau kita yaitu sering berselawat kepada Nabi, bertawasul kepada Nabi, maka yaitu semakin kita jelas tentang ketuhanan. Mudah kita mempelajari tentang ketuhanan dan tauhid kita itu tauhid yang benar. Ya, oleh karena itu itulah fungsinya selawat yang selama ini barangkali jarang kita ketahui. Ya, untuk mencerdaskan otak kita, mensehatkan otak kita. Yang kedua untuk yaitu mudah mengenal siapa Tuhan kita. Ya, membaguskan tauhid kita. Apalagi yang ketiganya untuk yaitu mengobati sakitnya mata kita, rabunnya mata kita. Maka cahaya yang keempat tersisa. Lalu diapakan cahaya yang ketiga ini? Maka yang tersisa ini dipandanglah oleh Allah. Begitu dipandang cahaya yang keempat, ya, yang namanya Nur Muhammad tadi bergetar dia. Namanya dipandang sama yang menciptakan. Dipandang oleh Allah, Nur Muhammad bergetar dengan dahsyat, dengan hebat, sehingga yaitu berkeringat. Maka meneteslah dikala itu 6 tetes keringat, berkeringat. Ya, dipandang oleh Allah, maka yaitu bergetar dengan hebat, berkeringat, maka keluarlah 6 tetes keringat. Yang 4 keringat Allah yaitu setel untuk jadi sahabatnya. Yang 4 keringat tuh apa itu? Siapa itu? Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Sudah disetel dari sananya untuk membantu mensiarkan Islam. Begitu maksudnya, supaya Nabi enggak susah, enggak payah. Ya, sebab ini menjadi pelajaran kepada kita. Sampai sekarang seorang ustadz, seorang ulama besar pun itu membutuhkan sahabat, membutuhkan yaitu dukungan. Kalau dia sendiri mengembangkan ilmu, mengembangkan agama, mensiarkan agama enggak bakal sanggup. Oleh karena itu, seorang ulama yang paling besar pun, yang paling hebat pun tetap membutuhkan sahabat-sahabat. Begitu Bang Ismail. Sekarang pertanyaan, siapa yang ingin menjadi sahabat? Kan begitu. Untuk mendukung pengembangan agama, untuk mendukung syiar agama. Almar'u ma'aman ahaba yaumal qiyamah. Seseorang itu bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di akhirat nanti. Di dunianya dia cintanya kepada siapa, berkumpulnya bersama siapa, maka di akhiratnya akan dikumpulkan bersama orang itu. Maka dekati dari dunia sekarang, sering kumpul kita, setel kumpul kita bersama siapa, maka di akhirat bersama orang itulah kita kumpulnya nanti. Oleh karena itu udah setel. Dari keringat yang kelima, Allah ciptakan yaitu bahan makanan yang menjadi kekuatan. Apa saja bahan makanan yang menjadi kekuatan itu tercipta daripada keringat yang kelima. Ya, kalau di Indonesia nasi, kalau di daerah lain barangkali gandum, kalau di Mekah sana kurma. Setiap yaitu makanan yang menjadi kekuatan di suatu daerah itu tercipta dari keringat yang kelima. Dan yang terakhir, keringat yang keenam ini diciptakan oleh Allah yaitu wangi-wangian. Bayangkan itu, wangi-wangian dari keringat Nabi. Oleh karena itu wajar tubuh Nabi itu wangi. Ya, seluruh wangi-wangian yang ada di dunia itu tercipta daripada keringat Nabi yang keenam. Jadi ini belum sampai ke dunia ini. Setelah itu Allah titipkanlah Nur Muhammad tadi di bawah arasy.
Sampai kapan ditajalikan, dizahirkan? Sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, barulah dititipkan Nur Muhammad tadi kepada tubuh Adam. Maka bercahayalah, bersinarlah Adam tadi, setiap hari bertambah kegagahan dan ketampanannya. Nah, dari sini mulai nanti bahwasanya berpindah Nur Muhammad tadi dari seorang yang mulia kepada orang yang mulia, dari seorang wanita yang suci kepada wanita yang suci, sampailah yaitu Nur Muhammad tadi kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini saja barangkali. Ya, lain waktu kita sambung bagaimana yaitu Nur Muhammad tadi berada di tubuh Abdullah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan yaitu menjadikan wasilah kita dengan mempelajari ini, yaitu dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji di dalam hadis-hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.